cara terbaik untuk Anda merasakan hadirat Tuhan, ingatlah semua kebaikan Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa, amin. Saudara-saudara, waktu Elia mau terangkat ke surga, dia ajak Elisa. Dan dia mengunjungi tempat-tempat istimewa. Masih ingat? Gilgal. Masih ingat? Diajak, ada 3 tempat yang dia kunjungi. Karena tempat-tempat itu tempat-tempat istimewa. Dan dia ingin menunjukkan kepada Elisa bahwa di setiap tempat ini ada peristiwa penting dalam kehidupan yang harus dialami dalam hidup ini. Batu pengingat. Batu berikutnya, suka tidak suka saudara akan memerlukan batu nisan suatu saat. Iya kan? Saudara-saudara memikirkan batu nisan saudara? Saya membaca bukunya Pak Norman Wright. Kalau saudara mau mengakhiri hidup dengan baik, belilah batu nisan sekarang. Taruh di kamar. Suatu saat saudara perlu atau tidak perlu akan ada orang yang menaruh batu nisan di atas kuburan saudara. Di situ akan ada tulisan, ya kan? RIP. Rest in peace. Apa artinya? Meninggal dengan tenang. Siapa yang mau meninggal dengan tenang? Siapa yang mau meninggal dengan loncat-loncat? Hampir semua kita akan RIP, saudara-saudara, rest in peace. Di bawahnya ada tulisan apa? Nama, Roni Titahena, Artaroa atau Atarau. Di bawahnya ada apa? Tanggal lahir, tanda penghubung, tanggal mati. Di bawahnya lagi? Salib atau kesan, setia sampai mati. Yang nulis siapa? Yang nulis siapa sebetulnya? Yang jualan batu nisan. Apakah yang jual batu nisan boleh menulis seenaknya? Tidak boleh. Kesan yang Anda ciptakan antara tanggal lahir dan tanggal mati, itu tidak boleh sembarangan ditulis. Sebetulnya kata setia sampai mati itu yang nulis saudara waktu masih hidup. Orang berkesan dengan kehidupan Anda bahwa Anda adalah orang yang setia, maka layak dituliskan setia sampai mati. Kalau dia brengsek sampai mati. Ya, mungkin saya belum pernah melihat di Taman Pahlawan atau di kuburan ada orang yang tulisannya di bawahnya antara tanggal lahir dengan tanggal mati adalah brengsek sampai mati. Atau koruptor sampai mati. Atau mati dalam kebohongan. Tidak ada yang nulis. Tapi sebetulnya walaupun Anda tidak menulis di batu nisan, Anda sedang menuliskan kesan di hati orang-orang di sekitar hidup Anda. Jadi mengapa disarankan oleh Pak Norman Wright, tolong tulis atau tolong beli batu nisan, karena apa? Sementara Anda tidur atau mau tidur, Anda sedang merenungkan, hidup saya ini nanti mau mewariskan apa? Kesan apa yang mau saya ciptakan untuk anak cucu saya? Sekaranglah waktunya Anda untuk menuliskannya. Contoh paling bagus waktu Anda mati. Berapa orang yang menangisi Anda? Ya kan? Ketika Anda mati semua orang kampung potong kambing, potong babi, syukuran, syukur. Sudah lama saya doakan orang ini supaya cepat disambar petir atau mati kecelakaan. Dan dia sudah kemarin mati tabrak mobil. Haleluya, Tuhan baik. Kalau itu yang terjadi, maka saudara selama hidupmu, engkau belum menciptakan sesuatu yang baik. Tapi kalau saudara mati, semua orang datang menangisi saudara dan mengatakan dia terlalu baik buat saya. Saya tidak akan pernah melupakan senyumnya Pak Roni.
Setiap kali saya ketemu dengan beliau, dia senyum sambil mengucapkan kata-kata dorongan yang luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakan dia seumur hidup saya. Artinya apa? Hidup saudara sudah meninggalkan jejak yang baik. Saya mau kasih tahu saudara, saya pergi ke toilet di sebuah kota di Amerika, ada tulisan tinggalkan jejak yang baik. Artinya apa? Kalau Anda, ini contoh, saudara ke toilet, toiletnya kotor, saudara masuk, jangan tambah dikotori. Coba dibersihkan, sehingga waktu Anda meninggalkan toilet, Anda meninggalkan jejak yang baik. Sederhana, di kamar, di meja makan, dimanapun saudara belajar melakukan ini. Hal sepele. Saya kadang-kadang lihat di YouTube, ada orang-orang yang tidak peduli, ada batu di tengah jalan, ada sampah berserakan. Tidak semua orang punya perhatian, tapi saya melihat ada orang-orang yang tidak minta dibayar, tidak minta dipuji, dia turun dari mobil, dia benarkan itu, dia bersihkan. Tidak banyak yang tahu, tapi Tuhan tahu. Tengok teman saudara bilang, hidup ini singkat. Tinggalkan jejak kehidupan yang baik. Jangan lupa besok beli batu nisan. Amin. Yang ketiga ini yang saya akan fokuskan. Ada batu yang saudara tidak suka, tetapi kita ngalami dan kita punya banyak. Namanya batu loncatan. Stepping stone. Saudara-saudara, di dalam hidup saudara, Tuhan akan izinkan Anda untuk menginjak beberapa batu loncatan. Nah, kadang-kadang namanya batu loncatan itu tidak sempurna. Ya kan? Saudara pernah menginjak batu loncatan atau batu yang saudara hanya lewat untuk meloncat ke tempat yang berikutnya. Ya, kadang-kadang itu sesuatu yang tidak mengenakkan, tapi saudara akan melewati. Di dalam hidup ini Anda akan diizinkan oleh Tuhan melewati banyak batu loncatan. Apa artinya itu? Batu di mana Anda diizinkan singgah sementara. Karena itu bukan batu tetap dalam hidup saudara. Kalau batu karang yang teguh itu setiap hari kita akan ada di situ. Tapi ada batu loncatan yang saudara dalam hidup ini saudara akan diizinkan oleh Tuhan. Kadang-kadang tidak enak. Kemudian saya mendengar ada orang yang punya batu loncatan banyak, tapi akhirnya luar biasa. Namanya Yusuf. Batu loncatan pertama adalah tempat pengembalaan, di mana dia disuruh oleh orang tuanya, ayahnya, pergi membawa makanan bekal atau untuk mengamat-amati kakak-kakak tirinya. Nah, disitulah saudara-saudara dia akan ketemu dengan Yusuf, ketemu dengan orang-orang yang membullying dia. Ini si pemimpi datang nih, tukang mimpi datang, ya kan? Ini anak kesayangan datang, ini anak papa datang, dan semua orang pada iri kepadanya. Karena apa? Bajunya istimewa. Kalau yang lain dibelikan dari Cakar Bongkar atau Bandung Collection, ini beli langsung dari pabriknya atau merek, baju-baju bermerek. Sehingga saudara-saudara mengatakan, mereka iri. Ada waktu di mana saudara diizinkan oleh Tuhan transit di suatu tempat dan orang lain tidak suka Anda. Bukan salah Anda. Yusuf tidak salah menerima baju atau jubah yang mahal harganya. Bukan salahnya Yusuf. Kalau saudara-saudaranya iri, bukan salahnya Yusuf. Saudara, ada orang-orang yang iri dengan Anda. Hari ini ada. Nah, kalau saudara banyak orang iri kepada Anda, Anda usah marah. Kadang-kadang orang iri kepada Anda bukan karena kesalahan Anda, karena mereka tidak punya apa yang Anda miliki. Iya kan? Ada orang-orang yang botak itu iri kalau lihat Pak Roni. Wah, sudah umur sekitar 50-an, rambut masih tebal Pak. Apa rahasianya Pak? Ya kan? Lino, kalau kau lihat Pak Roni bagaimana Lino? Iri atau tidak? Oh, tidak, syukurlah, ya kan? Ya. Ada orang yang saudara dia iri kalau lihat badan orang lain. Aduh, kenapa dia langsing begitu ya?
Saya sudah mencoba dengan segala macam usaha, minum jamu, langsing tubuh, tiap hari fitness, bahkan saya diet. Saya makan hanya sekali, 2 sendok aja tiap hari. Tetapi kok saya tidak kurus-kurus, kenapa kamu makan banyak tiap hari, makan snack dan sebagainya kok enggak bisa gemuk? Apa rahasianya? Ada orang yang iri. Lihat apalagi kalau di media sosial, ada orang-orang yang, ya kan, sebaliknya ada orang yang pengen kurus, enggak kurus-kurus, ya kan, tiap hari minum jamu untuk menguruskan tubuh, detox, olahraga, fitness, malah tambah gemuk. Artinya apa? Ada waktu di mana ada orang-orang yang tidak menyukai Anda. Di stepping stone ini, syukuri apa yang ada. Kalau ada orang yang iri kepada Anda, saran saya datangi orang itu. Salami dan mengatakan terima kasih sudah iri terhadap saya. Iya kan? Datangi orang-orang yang iri terhadap saudara itu, datangi mereka dan mengatakan, sahabat, terima kasih ya sudah iri kepada saya. Kenapa? Anda dianggap lebih baik daripada orang-orang itu. Amin. Dari lahan pengembalaan dia pindah ke sumur mati. Saudara-saudara, di sumur mati akhirnya apa yang terjadi? Dia mau dibunuh sebetulnya. Yehuda ini kurang ajar. Dia tidak mau seperti tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya apa? Dia punya rencana, daripada Anda dapat apa-apa kita jual. Di sumur mati Anda dimanfaatkan orang. Dalam hidup ini Anda akan masuk ke stepping stone di mana orang memanfaatkan Anda. Orang tidak mau rugi bersahabat dengan Anda. Orang itu bersahabat dengan Anda karena punya harapan. Ketika harapannya tidak terpenuhi, orang memaki saudara setelah itu karena kecewa. Mau apa? Ketika orang tidak mendapatkan apa-apa kemudian memanfaatkan Anda, bersyukurlah, bukan Anda yang memanfaatkan orang. Tanda bahwa orang masih bisa memanfaatkan Anda itu berarti Anda masih bermanfaat. Amin. Senyum kepada teman saudara, bersyukurlah jika engkau dimanfaatkan orang. Amin. Pernah dimanfaatkan? Hanya saran saya, kalau ada orang mau pinjaman online, minta HP saudara jangan kasih. Ya kan? Saya masih ditelepon sampai hari ini. Ya kan? Katanya saya menjadi penjamin karena nomor telepon saya diambil oleh orang itu. Jadi masih telepon, ini tolong Bapak segera dibayar. Saya enggak tahu itu siapa. Ini utang sudah mulai membengkak, sudah 89 juta. Segera diangsur. Saya tidak tahu siapa, kenapa dia pakai nomor saya tanpa izin. Saudara-saudara, hati-hati. Kemarin ada orang yang mengaku dokter dari Siloam nih. Katanya mau berdonasi, ternyata Bapak ini sudah saya transfer, sudah ditransfer 20 juta. Untuk Mercy Indonesia dari Bank Mandiri katanya. Tapi Bapak, ya, tolong ini ada amanah. Tolong berikan yang 5 juta untuk yayasan ini di Jakarta. Ini nomornya. Saya sudah tahu ini. Tolong cek dulu bukti, kasih ke saya. Ya kan? Ternyata saya sudah tahu itu dirubah-rubah. Saya bilang kalau mau ngasih kenapa harus lewat saya? Kasih sendiri ke sana. Aduh Bapak ini amanah. Kau penipu ya. Langsung saya mengatakan kau kalau enggak bertobat sambar petir kau. Jangan ngaku-ngaku pendeta dan sebagainya, tidak boleh. Saudara, ada batu di mana saudara dibullying, batu saudara dimanfaatkan, dan akhirnya dari situ saudara dia pindah ke pasar budak. Dari pasar budak dia pindah ke rumah Potifar, dikhianati, difitnah, di situ dia masuk ke penjara, dilupakan oleh orang yang ditolongnya. Tapi setelah itu dari penjara dia menuju ke istana. Pelajaran nomor 1, your stepping stone is momentary. Yang namanya batu
untuk loncatan itu sifatnya sementara. Itu akan menolong Anda sebagai tempat transit di mana Anda sedang diarahkan ke tempat yang seharusnya. Catatan, saya bersyukur kepada Tuhan, Dia tidak menyingkapkan akhir rencananya secara gamblang. Saya yakin kalau Yusuf disingkapkan rencananya, perjalanannya dari sumur mati sampai ke istana, dia takut. Karena akan difitnah dengan istri majikan, akan dijual, akan masuk penjara 13 tahun, dia takut. Cara Tuhan menuntun saudara, saudara diizinkan lewat stepping stone yang Tuhan sudah atur dalam kehidupan saudara. SPPT, Anda di sini adalah stepping stone. Tidak selamanya Anda akan ada di sini. Nanti suatu saat Tuhan akan menuntun kamu ke desa A, desa B, desa C, dan masing-masing punya pergumulan, tapi ada pembelajaran rohani. Di setiap batu loncatan akan ada tantangan, akan ada keajaiban, akan ada hikmat yang Tuhan berikan untuk Anda sampai di tempat tujuan.